Halo, aku Hasan Moon and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara Aqua dari tanggal 12 hingga tanggal 18 September 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocoknya saja, abaikan bila tidak cocok. Ambil pesan-pesan yang bermanfaat yang bisa kamu pelajari selama seminggu ini. Juga perlu kamu ketahui bahwa energi dan pesan yang disampaikan bisa vice versa, bisa jadi bukan milik kamu ya, bisa jadi milik pasangan kamu, bagi kamu yang memiliki pasangan, atau kamu yang jomblo dealing dengan seseorang yang baru ya. Oke, ada Wheel of Fortune, Ten of Pentacles, ada Ace of Pentacles, Justice, Five of Cups, Page of Cups, ada The World, ada juga The Death. Oke, ini hampir mirip nih dengan Gemini ya. Gemini Wheel of Fortune-nya pas di sini juga gitu. Ada juga Justice ya, sama dengan Gemini. Ada beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan energi Gemini juga ya. Di sini saya ngerasa ada juga beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Scorpio ya. Ada beberapa di antara kamu yang memiliki rahasia, the dark side of secret gitu. Jadi ada semacam willpower, keinginan untuk keluar dari the dark side tadi ya, dari sisi gelap itu. Sikap kamu atau apa rencana kamu atau apa rahasia-rahasia kamu itu sebenarnya nggak pengen kamu bertahan di situ lagi, pengen jujur ibaratnya, pengen mengungkapkan itu ya. Apa yang tersimpan di dalam hati kamu pengen kamu ungkapkan seterang-terangnya ya terhadap pasangan ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu udah berkeluarga nih di sini ya, tapi sepertinya ada yang mengalami proses perceraian, ada yang udah bisa ranjang belum sampai tuntas nih tahap perceraiannya ya. Ada yang LDRan ya, ada semacam untuk kamu yang LDRan ada kerinduan gitu ya. Tapi di minggu ini saya juga ngelihat ada beberapa di antara kamu yang kecewa ya terhadap ini ada hubungannya dengan proses pengadilan. Bisa jadi kamu kecewa dengan perpisahan antara kamu dengan pasangan ya. Ya, bisa jadi ada di antara kamu yang berurusan dengan pengadilan dan kamu kecewa nih di situasi ini gitu. Ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa terpuruk, ngerasa menderita atau sedih ya. Ada semacam terjepit ya, posisinya mentok, nggak punya jalan keluar lagi ya. Posisi mentok atau nggak punya jalan keluar lagi ini bisa jadi beberapa di antara kamu ngerasa bahwa pernikahan kamu nggak bisa dipertahankan lagi, hubungan kamu nggak bisa dipertahankan lagi dengan pasangan kamu ya. Jadi nggak mau ya, memang harus berpisah ya, harus ada perpisahan. Nggak pengen sih seperti itu, tapi nggak ada jalan keluar lagi ya. Untuk beberapa di antara kamu ada yang berurusan dengan pengadilan ini ya. Bisa jadi perkara lain ini nggak berurusan dengan hubungan kamu dengan pasangan, tapi masalah lain atau masalah pekerjaan ya. Kamu mendapatkan support ya dari keluarga, dukungan ya. Ada perasaan yang relief ya, sedikit lega karena ada keluarga yang selalu nge-support kamu ya. Dan beberapa di antara kamu nih ada yang pengen menikah ya, udah memiliki inisiatif atau motivasi untuk gerak nih ya. Segala urusan-urusan yang berkaitan dengan pemberkasan untuk pernikahan udah pengen nih kamu tangani, udah pengen nih mengalami situasi itu gitu ya. Dan sepertinya ya kemungkinan ada di sini kesempatan-kesempatan baik yang akan kamu
dapatkan untuk kamu yang masih pacaran yang pengen menikah. Ya, ada yang LDRan juga ini yang pacaran gitu ya. Ya, ada Ace of Pentacles. Saya ngelihat Ace of Pentacles di sini adalah keberuntungan ya, ataupun jalan keluar nih gitu. Seperti ada seseorang yang memberikan jalan keluar, seperti jembatan gitu ya, dimana ada jurang yang memisahkan, dan di sini Ace of Pentacles di sini berperan sebagai jembatan. Ya, kamu bisa menyeberang gitu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ibarat ketika kamu ada masalah nih ya, antara kamu dengan pasangan, baik masalah ini yang muncul dari faktor eksternal kalian ataupun dari luar gitu ya, yang mempengaruhi keharmonisan hubungan kamu dengan pasangan, ya bisa jadi jarak yang memisahkan, atau bisa jadi karena masalah hukum gitu ya, atau bisa jadi karena masalah ketidakcocokan di dalam. Jadi ada nih jembatan yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Dan di sini saya ngelihat the word, ini kesempatan, babak baru, lembaran baru. Ada peluang bagi kamu untuk memperbaiki hubungan yang rusak juga ada di sini ya. Untuk kamu yang masih pengen memperbaiki hubungan baik dengan pasangan, ada kesempatan bagi kamu untuk ketemu dengan pasangan, bagi kamu yang LDRan. Jadi ada jembatan penghubung gitu. Kamu yang jomblo, yang belum punya pasangan, kalau pengen punya pacar zaman sekarang apalagi gitu ya, kan nggak harus ketemu gitu, atau nggak harus orang-orang yang dekat di lingkungan sekitar saja kan gitu. Nah, zaman sekarang kan udah ada gadget gitu ya. Jadi gadget bisa jadi penghubung antara kamu dengan seseorang yang baru, dimanapun dia berada, ini bisa terkoneksi gitu, bisa terhubung ya. Ada beberapa di antara kamu nih ya, saya ngerasa di sini seperti ada ketergantungan gitu terhadap pasangan ya, baik kamu udah menikah ataupun masih belum menikah. Jadi secara finansial ataupun dari perhatian, semuanya ini ketergantungan dari pasangan gitu ya. Ada Page of Wands dan juga ada Nine of Swords ya. Ada akhir dan juga ada babak baru. Bagi kamu yang udah berakhir dengan seseorang yang lama ya, ini ada kesempatan kamu untuk memulai hubungan dengan seseorang yang baru ya. Sepertinya beberapa di antara kamu nih di minggu ini ya, ada yang bakalan ngedate di sini. Saya ngelihat bakalan ketemu dengan seseorang yang baru, walaupun di sini yang muncul ada Ace of Pentacles ya. Saya ngelihat di sini seseorang yang baru ini muncul di lingkungan pekerjaan untuk beberapa di antara kamu ya. Ya bakalan ada ketemuan, dating ya, keluar gitu, hangout, jalan-jalan gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aquarius ada the wheel. Wow, the wheel lagi di sini ya. Ada the Magician, Queen of Wands, Ten of Wands, the Death, the Empress, dan Knight of Pentacles, dan juga ada Three of Pentacles ya. Sepertinya kamu memang nggak bisa berdiri sendiri juga nih, ngejalanin hidup atau ngejalanin masalah yang kamu sedang hadapi ya. Seperti yang saya katakan tadi, masalah di sini sepertinya ada hubungannya dengan pemberkasan, dengan pengadilan, dengan hukum ada gitu ya. Dan ada semacam ketergantungan bahwasanya kamu membutuhkan sosok pasangan kamu ada di sana untuk support kamu, baik secara finansial ataupun secara moral gitu ya. Ya, keluarga adalah kekuatan kamu di sini nih. Ya, keluarga adalah inspirasi. Orang-orang terdekat kamu adalah inspirasi, motivasi kamu untuk bangkit ya, bersemangat lagi untuk memulai ini ya, kehidupan yang baru, lembaran baru bagi kamu yang pengen menjalin hubungan yang baru ya. Ya, ada the Empress nih gitu ya. Selama kamu berpegang teguh pada ini, sepertinya kamu akan ngerasa nyaman gitu ya. Kalau ada orang yang nge-support kita ya, terkhusus orang-orang yang mencintai kita ya, keluarga ya kan, kita kan semakin percaya diri gitu kan. Kita memiliki kekuatan gitu. Kalau kita memiliki kekuatan, seberapa besar pun beban yang kita pikul, pasti energi-energi kreatif itu akan selalu
muncul di pikiran gitu. Orang yang nggak kreatif, nggak memiliki kemampuan untuk mencari solusi-solusi di dalam menyelesaikan masalah, itu adalah orang-orang yang udah tertekan gitu, dalam keadaan trauma biasanya gitu ya. Nah, kalau saya ngelihat di sini, kalaupun kamu pernah mengalami yang namanya trauma atau sakit hati atau sedih gitu ya, saya ngelihat di sini kamu memiliki kemampuan nih untuk mengatasi seberapa besar pun beban yang kamu pikul gitu, karena kamu memiliki support tadi ya, dukungan. Kamu juga memiliki sumber atau talenta, kemampuan untuk berpikir kreatif, kemampuan untuk mencari solusi, mengelola apa yang talenta yang kamu miliki itu bermanfaat gitu untuk menuntaskan tugas, tanggung jawab ataupun masalah yang dealing sama kamu. Ya, kamu memiliki kemampuan di situ dan juga jadi semakin percaya diri gitu ya. Ya, artinya di sini kamu menyadari bahwa sebenarnya aku nggak berjalan sendiri nih gitu. Ada orang-orang yang memotivasi aku, ada orang-orang yang pengen aku bangkit, ada orang-orang yang pengen aku berhasil. Ya, ada nih orang-orang yang pengen aku bisa berkarya, ya bisa mengerjakan atau menuntaskan tugas dan tanggung jawabku ini dengan baik. Ya. Dan saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu ya yang bakalan melakukan perjalanan luar negeri. Ada beberapa di antara kamu ini senang nih jalan-jalan, senang travel. Ada juga yang senang di dunia pendidikan gitu ya. Jadi banyak kerjaan nih gitu. Tapi walaupun banyak kerjaan, ya kamu percaya diri di sini untuk menuntaskan itu gitu. Ya. Dan Five of Cups seperti yang saya katakan tadi ya, ada semacam jalan mentok, nggak ada jalan keluar. Jadi ini saya ngelihat ini sepertinya udah berakhir gitu. Ya bisa jadi di minggu lalu atau di minggu ini kamu ngerasa nggak ada jalan keluar atau perjalanan kamu mentok di situ ya. Jadi ibarat udah pengen menyerah gitu ya. Gak ada jalan keluar lagi lah gitu ya untuk menyelesaikan masalahku ini gitu. Tapi setelah kamu melihat ada support, dukungan dari keluarga, kamu berhasil mengalahkan diri kamu sendiri, kamu bangkit lagi gitu ya. Kadang gitu ya, kalau misalnya kita memikul banyak beban, banyak karung kan, kalau kita berjalan sendiri memikul itu kan udah putus asa gitu ya, udah nggak semangat lagi gitu, pengen berhenti gitu ya. Ya, tapi ketika ada orang yang mengulurkan bantuan nih, ngebantuin kamu mengangkat karungnya gitu ya, kamu jadi makin bersemangat lagi gitu kan. Ya, nah itu dia di sini nih. Ya, beberapa di antara kamu awalnya mungkin merasa bahwa hubungan kamu dengan seseorang itu udah gak ada jalan keluar, udah mentok gitu ya kan. Ya, udah berakhir lah ini gitu. Ada yang memang yang berakhir dan kamu di sini siap untuk memulai kehidupan yang baru gitu. Ya, untuk kamu yang udah menikah ya, udah mentok ini, sepertinya udah berujung mau ke perceraian gitu ya. Tapi pada akhirnya ya bisa terlewati dengan baik gitu. Ada solusi di sini. Sepertinya ada orang ketiga di sini yang menengahi. Ada orang ketiga di sini yang menengahi untuk beberapa di antara kamu ya. Hubungan kamu dengan pasangan ada masalah, tapi ada orang ketiga, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman kamu ya, yang memberikan pencerahan ya, cara berpikir yang objektif, realistis, balance gitu. Jadi bisa jadi ini adalah sosok yang ngebantuin kamu. Jadi seberapa besar pun beban tanggung jawab di dalam keluarga ya, bagi kamu yang berkeluarga atau di dalam kehidupan kamu, walaupun kamu single ya, ada di sini jalan keluarnya gitu ya. Pada akhirnya ya bisa baikan lagi sama pasangan, bisa akur lagi ya. Bisa jadi orang yang memberikan uluran tangan ini adalah benar-benar pasangan kamu sendiri gitu ya.
kamu udah mentok di sini gitu, ada tugas dan tanggung jawab kamu gitu, ada masalah kamu dari pekerjaan bisa jadi ya, tapi ternyata pasangan kamu di sini ngebantuin kamu gitu ya, dan ini membuat kamu semakin open minded ya, semakin berpikir jernih. Oh iya ya, ternyata pasanganku ini baik ya, dia ada di kala aku susah, dia ngebantuin aku ketika aku dalam keadaan menderita, dia membantu aku menemukan jalan solusi nih ketika aku memikul beban atau ketika aku menghadapi masalah. Jadi di sini saya lihat ya, ketika kamu menghadapi masalah, ada pasangan kamu yang ada pasangan kamu di sini yang ngebantu kamu untuk keluar dari masalah itu. Untuk kamu yang LDRan gitu, yang ngerasa kesepian, ada juga nih ya, ngerasa kesepian, ngerasa kalau kita sendiri gitu ya, ngerasa terbebani gitu ya kan, ngejalani hidup itu sendiri, apa-apa semua diselesaikan sendiri, ngerasa beban itu semakin besar gitu. Tapi saya lihat di sini pasangan kamu bakalan berusaha nih untuk memberikan uluran tangan atau bantuan ya. Ada kerjasama yang baik di sini antara kamu dengan pasangan ya. Ada juga beberapa di antara kamu akan melakukan pertemuan, bakalan bertemu gitu. Ada perjalanan di sini nih. Ada LDRan di sini yang udah pasangan suami istri atau pacaran ya. Bakalan ketemu di minggu ini. Kalau enggak kamu dapatkan di minggu ini, bisa jadi sebelumnya udah dapat atau di minggu seterusnya ya, atau di minggu depannya lagi gitu ya. Ya. Itu aja sih untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Intinya di sini adalah ada jembatan penghubung antara kamu dengan pasangan, atau apa yang kamu inginkan dari hubungan kamu dengan seseorang, apa yang memisahkan antara kamu dengan pasangan, itu ada jembatan penghubung di sini saya lihat ya. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.